Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Ini forum harian, forum curhat. Bagi yang mau curhat dipersilakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya nggak bisa minta maaf. Insya Allah, tiap hari kayak ginian ya. 15 menit aja tapi. Dan ini saya lagi di Semarang. Wah, ini pertama kali saya di Semarang. Buat teman-teman di Semarang. Besok kita ngopi-ngopi sore di dekat stasiun. Yo, udah ada ngacung. Silakan, Mas Rozikin. Halo? Ya, silakan Ya. Mas. Ya. Maaf. Malam, Mas Kuni. Malam, Mas Rozikin. Mas, mau tanya nih. Jadi, saya kan buat iklan ini ya. Yang itu GMV itu. Nah, saya aktifin tuh untuk akselerasinya itu. Kira-kira waktu yang pas buat ibaratnya kita stop si akselerasi itu kapan ya? Itu aja sih mungkin pertanyaannya, Kang. Oke. Bingung soalnya dari kemarin. Sama. Saya juga bingung. Asli. Prakteknya saya juga bingung. Teorinya kan kalau udah kena ROAS kita ya. Tapi nanti kalau dimatiin, nanti jadi nggak jalan. Saya juga bingung sejujurnya. Oh, kalau dimatiin tuh malah jadi nggak jalan gitu? Enggak, takutnya nggak jalan. Oh, takut ya. Jadi kalau ditanya kapan, saya juga masih menerka-nerka nih. Jadi nggak bisa jawab, mohon maaf. Oh ya udah, siap. Terima kasih, mungkin nanti udah ada dari temen atau siapa kan kayak gitu. Siap. Semoga ada ini lagi. Oke, makasih Mas Guni. Siap, Malam. sama-sama malam. Jadi kita sama-sama ngulik ya teman-teman. Saya juga kadang tahunya dari Anda juga. Untuk akselerasi performa saya juga masih bingung. Lanjut, Mas Gustati Kade, gimana? Assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, mau tanya, saya kan buka toko kedua. Nah, idealnya menurut Kang Gani itu pecah telur toko baru itu berapa bulan dan sudah ada friend order Kang Gani. Sementara toko pertama saya itu dulu selama bertahun-tahun organik gitu. Jadi saya masih bingung nih pecah telur toko kedua itu gimana Kang Gani. Terima kasih. Wah, itu tergantung produk nih. Waktu Agustusan kemarin saya kurang dari seminggu pecah telur. Ini saya lagi main jas hujan 2 minggu pecah telur. Jadi kalau dirata-ratain sih cepat nggak cepat sih. Ya jelas sehari enggak lah ya. Sehari enggak. Kalau sebulan udah ngiklan dan belum pecah telur juga mungkin ganti produk. Jadi ya 2-3 minggu lah di tengah-tengah itu, Mbak. Oke, terima kasih Kang Gani. Siap, sama-sama. Lanjut, waduh, ada Bu mantan Menteri nih, gawat nih. Silakan Bu Sri Mulyani. Gawat. Halo Kang, mau tanya. Aduh, kok jadi Bapak Menko ini? Ya Kang. Gimana Kang, Pak Sri? Kalau mengaktifkan proteksi ROAS itu misalkan sudah diaktifkan nih, lalu mau budget hariannya itu saya naikkan, itu nanti istilahnya aturannya berubah nggak? Jadi nggak, misalkan nanti nggak tercapai ROAS-nya, nggak dapat kompensasi atau gimana, Kang, aturannya? Itu nggak bisa aktif non-aktif. Itu terserah Shopee dan hati-hati kena jebakan prank tuh. Tiba-tiba misalkan ada 2 kasus nih. Diganti budget tiba-tiba di hari yang sama hilang proteksi ROAS-nya. Ada. Terus ganti ROAS, hilang proteksi ROAS-nya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain sih jujurnya. Oh gitu, pantesan toko yang satu tuh nggak ada, yang satu ada Kang. Saya juga bingung kok tiba-tiba aktif ada proteksi ROAS. Kemarin dapat pengembalian itu dana iklan. Takut rencana kan ini sudah diproteksi ROAS. Saya mau naikin budgetnya karena kan sudah diproteksi ROAS-nya. Jadi saya istilahnya aman dulu, nggak boleh loh Kang. Nah nanti takutnya kalau saya naikin budgetnya nanti malah proteksi ROAS-nya nggak aktif atau gimana? Itu gimana Kang? Oke, kalau produk yang memang jalan, biasanya proteksi ROAS-nya beneran. Tapi kalau saya ada tuh beberapa produk baru, proteksi ROAS-nya keluar, ini prank doang ini mah, dijebak doang. Hati-hati. Tapi kalau udah jalan, kayaknya udah banyak penjualan lah. Kayaknya beneran deh proteksi ROAS-nya. Jadi naikin aja budgetnya kalau kayak gitu mah. Oh ya, oke. Siap Kang. Makasih Kang.
Siap, sama-sama Pak Menteri. Lanjut, Mas Aryo Pradito. Ya, Assalamualaikum Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sebelumnya kan saya sudah pernah iklan, terus habis itu ndak lama iklan lagi. Terus baiknya kalau ingin mulai iklan lagi itu baiknya pakai auto apa langsung tembak yang GMV ROAS? Tergantung produk. Produknya, trafficnya udah banyak belum? Kalau yang auto dulu pernah pakai iklan auto banyak trafficnya. Enggak, sekarang 7 hari terakhir aja. Banyak nggak Oh, itu trafficnya? saya. Oh, lagi turun. Lihat, ya pasti turun lah kalau nggak iklan. Cuman Iya. pengunjungnya di atas 100 sehari nggak? Di atas 50 sehari nggak pengunjungnya? Di bawah 50. Di atas 10 nggak? Ya, masih di atas 10. Roasin aja sih kata saya. Kalau nggak jalan baru auto. Oh, Tapi jadi kalau di langsung bawah pakai. 10 langsung auto aja. Oh ya, jadi langsung pakai ROAS aja ya Kang ini ya. Ya, kalau di atas 10 kan dengan anggapan yang ATC itu kan sekitar rata-rata seller Shopee itu di 15%, 10-15%. Berarti sehari iya. ada satu ATC lah. Itu udah layak di NP ROAS lah kalau 7 hari terakhir ada minimal satu ATC rutin. Oh Ya iya, gitu ya. asumsinya. Iya ya, makasih Kang Gani. Siap, sama-sama. Oke, ada lagi? Wah, nggak ada yang lagi ngacung. Nggak ada yang ngacung lagi nih. Saya tunggu 15 detik. Sambil saya minum dulu. Oke, Mas Ilmi Aulia Rahman, gimana? Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, saya mau tanya sama teman-teman yang lain juga. Ini kan dari bulan apa ya? Juni, Juli, sampai September sekarang. Kebetulan omset tuh lagi turun banget Mas. Sama viewernya juga turun, viewer iklannya, yang kliknya dan lain-lainnya. Yang lain sama atau enggak ya kira-kira? Gitu. Beda. Aku lihat aja sih. Yang lain pasti beda. Oh, yang lain masih beda. Kebetulan Jualannya apa, ini Mas Ilmi? aksesoris handphone ya. Cuman makin turun September ini tuh parah banget sih, lumayan. Dari Juni turun terus. Dari ya pokoknya turun terus sampai sekarang. Coba cek Google Trend kalau memang turun, mending move on kata saya. Oh. Daripada Tapi kalau maksa. ROAS sih nggak di apa-apain ya, maksudnya nggak banyak di otak-atik. Tapi turun sendiri dia. Ya pasti gitu, nggak mungkin kita nggak ngapa-ngapain terus malah jadi stabil sih. Ada solusinya nggak ya Mas ya? Kalau misalkan trennya demand-nya lagi turun, nyaris nggak ada solusinya selain move on. Karena kalau demand turun, seller kan nggak berkurang. Oh iya Ya nggak, sih. seller tetap. Artinya semakin bertarung di situ, semakin berat. Kalau saya sih ogah, jadi kurang harga. Kalau saya pribadi ya. Atau turunin ROAS-nya aja gitu ya? Belum tentu nolong sih, cobain aja. Belum tentu nolong. Belum tentu nolong secara jangka panjang. Paling cek Cobain Google cek Google Trend. Trennya. Ya. Oke, siap. Kasih ya Mas ya. Siap. Salam. Terakhir Mas Mubarok, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau tanya, saya kan dihitung sama kalkulator ROAS. Itu ROAS-nya berapa? 10. Kemudian saya setting di ROAS itu sekitar 12 sampai 15. Pertanyaannya kalau misalnya kan itu di budget ya, misalnya 50 atau 100, mending di budget tinggi dengan ROAS segitu atau budgetnya rendah tapi ROAS-nya bisa sampai ke 16 sampai 20. Diulang gimana? Kurang paham. Jadi kan kalau di budget 100 nanti hasil akhirnya kan rata-rata kurang dari target, misalnya jadi 11 atau jadi 10,
pas kalkulator ROAS. Kalau budgetnya didikitin kadang itu kan tembus ke 15 atau 16, mending yang mana ya? Mending budget banyak, tak terbatas, atau mending dibatasi saja, minimalis iklan-iklannya? Mending budget banyak dong kalau udah ada seri penjualan gitu. Karena rupiahnya pasti lebih besar. Dengan budget 100.000, ROAS 11, dengan budget 5.000, ROAS 15, pasti rupiahnya lebih besar. Ya enggak? Iya. Oh, jadi mending habis aja iklannya gitu. Nggak apa-apa ROAS, yang penting ROAS-nya sudah masuk di kalkulator gitu. Iya, karena target ROAS itu bagi saya bukan makin tinggi makin bagus, tapi mendekati target makin bagus. Jadi kalau targetnya 11, kita dapat 9 atau 11, kalau target 10, kita dapat 9 atau 11, itu lebih baik daripada target 10 dapat 100. Bagi saya kayak gitu ya. Oke. Siap. Oke, Siap. makasih Kang. Sama-sama. Oke, itu aja teman-teman. Maaf, Mas Nito, besok lagi ya, insya Allah ya. Itu aja, sampai jumpa besok. Ojek di Semarang, sekali lagi, besok kita nongki-nongki kalau ada orang Semarang, sekitaran stasiun kereta ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum.